Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khoirul Azim dengan nomor NIM 2003211001124. Saya dari Agribisnis kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang simptomatik. Apa itu simptomatik? Simptomatik adalah bagian dari fitopatologi yang menyelidiki, mendeskripsikan, dan membandingkan gejala-gejala penyakit pada suatu tanaman. Untuk gejala sendiri adalah perubahan yang ditunjukkan oleh tumbuhan atau tanaman itu sendiri akibat dari serangan berbagai penyakit. Secara morfologi, gejala penyakit dapat dibedakan menjadi 3 tipe pokok, yaitu gejala nekrotik, hipoplastis, dan juga hiperplastis. Gejala nekrotik yaitu disebabkan karena adanya kerusakan pada sel atau bagian sel dan selnya itu mati. Kemudian gejala hipoplastis adalah disebabkan karena terhambatnya atau terhentinya pertumbuhan sel dari tumbuhan. Terus kemudian gejala hiperplastis yaitu disebabkan karena pertumbuhan sel yang melebihi biasa. Untuk gejala nekrotis sendiri ada beberapa tipe gejala nekrotis, yaitu adalah nekrose. Nekrose sendiri yaitu matinya sel atau sekumpulan sel yang terbatas pada jaringan tumbuhan tertentu sehingga membentuk bercak-bercak atau noda-noda berwarna coklat atau hitam yang kemudian dapat menjadi kelabu keputih-putihan. Kadang juga pada bercak tersebut terbentuk garis-garis yang konsentris. Kemudian yaitu gejala chlorose atau menguning, yaitu perubahan warna dari bagian tanaman yang seharusnya hijau menjadi kuning akibat rusaknya klorofil. Chlorose sendiri dapat dibedakan atas mozaik, merupakan chlorose yang tidak teratur atau bagian yang klorofilnya tidak terbentuk dapat setempat, maka menjadi gambaran mozaik dengan corak-corak tertentu. Kadang-kadang bagian yang memiliki lebih daripada bagian tumbuhan yang seharusnya hijau malah memiliki warna yang kuning. Kemudian yaitu adalah perforasi, adalah nekrose yang diikuti oleh rontoknya sel-sel yang mati sehingga terbentuk lubang-lubang. Kemudian ada juga kanker. Kanker sendiri adalah matinya sekumpulan sel pada bagian-bagian tanaman yang berkayu, yaitu bagian kulit, batang, mau cabang ataupun akar. Namun untuk kanker ini bersifat setempat. Ya, bagian yang mati atau mengering berbatas tegas, mengendap dan pecah-pecah, diikuti oleh rontoknya bagian kulit yang sakit sehingga tampak bagian kayunya saja. Untuk gejala hipoplastis sendiri juga dibedakan menjadi beberapa gejala, yaitu adalah gejala Rosel. Pada gejala Rosel ini ruas pada tanaman tidak memanjang, sedangkan pembentukan daun kurang mendapat hambatan sehingga daun-daun berdesak-desakan membentuk suatu karangan. Yang kemudian yaitu kerdil. Untuk gejala kerdil sendiri ini dikarenakan terhambatnya pertumbuhan dari bagian-bagian tanaman sehingga ukurannya lebih kecil dari biasanya. Kemudian yaitu adalah perubahan simetri, adalah hambatan pertumbuhan pada bagian tertentu yang tidak disertai dengan hambatan pertumbuhan pada bagian lainnya. Kemudian selanjutnya adalah gejala pada hiperplastis, yaitu adalah gejala sapu atau tunas ketiak yang biasanya
tidur dapat berkembang dengan hebat sehingga terbentuk seberkas tunas-tunas atau ranting-ranting yang rapat dan diikuti dengan terhambatnya pertumbuhan ruas-ruas batang. Yang kemudian adalah tumor, adalah pembengkakan setempat berupa bisul-bisul atau bintil-bintil yang terdiri dari jaringan tumbuhan bersama-sama dengan penyebab penyakit, atau dapat juga hanya terdiri dari jaringan tumbuhan saja. Kemudian ada gejala erinose, yaitu terjadinya pembentukan trikoma yang luar biasa sehingga pada permukaan bagian tanaman atau daun terdapat bagian yang seperti beledu. Kemudian ada fasciasi, yaitu perubahan bentuk dari cabang atau batang yang semestinya lurus dan silindris menjadi bengkok dan pipi. Kemudian ada gejala penyakit menggulung atau menggeriting akibat dari pertumbuhan yang tidak seimbang dari bagian-bagian daun. Untuk selanjutnya akan saya tunjukkan dua tanaman yang mempunyai beberapa gejala. Dan di belakang saya sudah ada dua tanaman, yaitu adalah tanaman terong dan juga ada tanaman Sri Rezeki. Saya akan menjelaskan yang tanaman terong dulu, di mana tanaman terong ini ditanam di atas sebuah wadah, namun wadah yang digunakan bukan polybag melainkan tempat lain. Dan untuk gejala penyakit yang ada di terong ini adalah gejala penyakit nekrotis, di mana gejala penyakitnya itu adalah nekrose, di mana daun-daun yang ada di daun terong ini mengalami bercak keputihan dan juga bercak-bercak kuning, yang dimana ini adalah gejala penyakit dari nekrose. Gejala penyakit nekrose ini mengganggu dari pertumbuhan tanaman terong ini, karena kan daun yang seharusnya digunakan tanaman untuk menghasilkan makanannya dari proses fotosintesis menjadi terganggu karena adanya gejala penyakit seperti ini. Kemudian untuk tanaman yang satunya adalah Sri Rezeki, di mana gejala penyakit yang diidap dari tanaman Sri Rezeki ini adalah gejala nekrotis, yaitu klorose atau menguning, di mana dapat dilihat di bagian daunnya ini mulai menguning, dan kemudian jika tetap dibiarkan maka daun yang terkena gejala penyakit menguning ini kemudian akan menjadi kering dari pucuk daunnya akan mengering, dan kemudian akan menyebabkan daun-daun yang terkena penyakit menguning ini kemudian mati. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.